Halo teman-teman, jumpa lagi atau masih ketemu dengan saya, seorang operator Eksatua atau bocah tua. Di sini saya mau membuat satu konten, satu pembicaraan buat suku saya atau bangsa saya, bangsa Timor atau bangsa NTT, suku Timor. Semua teman-teman seluruh NTT lah. Pertanyaannya atau pertanyaan buat teman-teman, terlebih teman-teman yang dirantau, buat teman-teman dirantau, kenapa kita orang NTT itu suka sekali kerja yang berat, suka sekali kerjaan yang kuras-kuras tenaga? Saya mau tanya buat teman-teman, kenapa? Di sini saya bukan mau pamer teman-teman, saya adalah seorang operator Eksa yang gajinya 9 sampai 10 juta. Ingat, saya bukan pamer. Supaya saya mau teman-teman atau bangsa saya, di mana saja teman-teman berada, terlebih di rantauan, saya mau teman-teman, saya cerita bukan saya pamer gaji saya. Kenapa saudara-saudara saya atau teman-teman saya dari timur, saya sendiri orang timur, saya orang Belu, perbatasan Timur Leste teman-teman. Kenapa teman-teman atau saudara-saudara semua itu, yang terlebih anak-anak muda, kenapa saudara-saudara semua itu di rantau itu kerjaannya itu kasar semua, kerjaannya potong buah? Di Kalimantan, di Malaysia, kemana-mana saya pergi potong buah. Kenapa saya bawa Eksa? Apakah karena saya hebat? Apa karena saya punya saudara atau punya adik kakak di rantau yang bawa Eksa? Memang tidak teman-teman, karena saya melihat di mana-mana teman-teman atau saudara-saudara orang timur itu banyak yang kerja kasar. Kita pergi mana-mana, yang saya tahu, saya pergi kemana-mana, yang saya ketemu bawa alat berat atau apa itu orang Jawa. Kenapa teman-teman kita orang timur tidak bisa? Kenapa teman-teman kita orang timur tidak bisa? Pertanyaan yang selalu bermain di pikiran saya, kenapa kita orang timur tidak bisa seperti orang Jawa? Jawabannya itu begini teman-teman, yang saya lihat, bangsa saya atau orang saya itu berpikirnya itu hanya di depan saja. Teman-teman, saya kasih contoh, suatu penghasilan atau suatu gaji yang mau besar tuh jangan berpikir dulu gajinya. Teman-teman, banyak yang saya melihat teman-teman, saya bicara begini atau saya omong begini supaya teman-teman berpikir, pergi merantau jangan cari uang saja, jangan cari uang saja, jangan cari uang saja, cari uang dan pengalaman. Sebab seperti sawit yang sekarang terkenal di mana-mana itu, orang timur itu kerja sawit. Apakah sawit itu teman-teman bisa bawa pulang ke NTT? Di kampung kita tidak ada sawit teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang muda-muda itu, yang masih muda-muda belum punya tanggungan tuh, kalau teman-teman melihat video saya ini, teman-teman harus berpikir, belajar pengalaman, seperti pengalaman yang utama seperti sopir, 1, 2 operator Eksa, 3 bengkel. Alasannya bengkel kenapa? Karena bengkel makin hari makin banyak motor. Sopir karena kerjaannya ringan, ya resikonya tinggi, tapi kerjaannya ringan. Eksa
kerjaannya ringan juga, duduk-duduk seperti saya ini, alat tua ini teman-teman. Mungkin teman-teman bilang tidak baik, tapi ini gajinya 10 juta teman-teman. 10 juta, 9 juta, 400.000 per hari teman-teman. Kenapa kalian tidak mau teman-teman? Apakah saya karena hebat? Bukan. Kenapa? Teman-teman, seperti saya lihat di mana-mana, judi yang merugikan teman-teman, judi yang merugikan teman-teman mau, mabuk yang merugikan teman-teman mau, sampai berkelahi sampai habis-habisan. Terus kenapa untuk pengalaman teman-teman, supaya teman-teman kerjanya ringan? Saya bukan pamer, tapi apabila teman-teman berpikir itu, kenapa teman-teman tidak mau orang-orang saya itu? Karena saya melihat di mana-mana. Karena teman-teman atau saudara-saudara semua itu pertama pikir uang. Uang itu katanya kalau jadi helper atau kalau sebutan timur itu konjak. Konjak itu bilang gaji murah. Teman-teman jangan lihat gajinya dulu. Kami yang gaji 10 juta, saya yang sekarang gaji 10 juta atau 400 per hari, bukan sehari awal permulaan langsung sehari itu 400, tidak. Gaji pertama itu bahkan saya, kalau pribadi saya sendiri saya alami, saya pertama itu tidak butuh gaji karena saya masih muda, saya tidak punya tanggungan waktu itu. Kenapa teman-teman atau saudara-saudara di luar sana kenapa tidak mau berpikir itu? Banyak yang mengeluh bilang kerjaan berat. Ada yang bilang tidak minat, bilang bukan rezeki kami. Rezeki itu bukan semua, bukan di ini. Kalau rezeki itu kamu tidak kejar atau pengalaman itu kamu tidak kejar sendiri, kamu sendiri tidak mau berpikir, kamu tetap begitu-begitu saja. Saya jadi operator di Malaysia bukan berarti saya punya saudara, tidak. Saya pertama belajar saya minta-minta seperti orang pengemis. Kenapa? Karena saya tidak punya keluarga. Saya minta-minta seperti ini. Kenapa minta pengalaman yang untuk masa depan kamu, masa depan teman-teman malu, tidak merugikan itu? Kenapa teman-teman mau seperti judi, mabok yang merugikan teman-teman atau saudara-saudara semua mau? Jadi buat teman-teman sebangsa saya, di mana saja kalian melihat video ini atau kata-kata saya ini, saya bukan pamer gaji, saya bukan pamer gaji. Saya berbicara begini supaya teman-teman saya atau saudara-saudara dari NTT, dari timur itu, kerjaan di mana-mana itu kalau bisa rubah sedikit teman-teman, rubah kerjaan itu, rubah pola berpikirnya itu. Karena kita orang timur berpikirnya itu uangnya dulu. Uangnya dulu, uang dulu di saku baru lain itu dipikir. Kalau saya pribadi, saya bisa bicara begini bukan karena saya hebat, karena saya bergaul teman-teman. Dulu saya ditanya sama seorang teman, orang Soela teman-teman, orang timur, sama-sama timur. Dia bertanya, "Om, kamu merantau berapa tahun?" Saya jawab, "Saya merantau 4 tahun. Berapa uang yang kamu simpan?" Tidak ada. Terus apa yang kamu dapat? Tidak ada, kerja begitu saja. Jadi dia kasih pertanyaan. Di situ saya mulai berpikir, dia membagi solusi. Saudara, apabila mau punya pengalaman, mau dapat enak, cari kerja ini, pengalaman ini. Jangan pikir uang dulu. Tapi bangsa saya, suku saya sendiri, kadang ada yang pikirkan uang dulu. Tidak mau dimarah teman-teman. Orang timur itu tidak mau dimarah. Kalau saya pribadi, kalau saya mau pengalaman sesuatu yang menguntungkan saya, sekalipun kau hajar saya dimarah, apapun, dimaki, dicaci apapun saya akan terima. Jadi buat teman-teman di luar sana, harus berpikir. Pulang membawa uang, bawa juga pengalaman. Pulang tidak membawa uang, tapi bawa pengalaman. Supaya
kemana-mana pun kita pergi kerjaannya itu sedikit ringan lah. Saya bukan pamer supaya teman-teman berpikir apa kata-kata saya ini, apakah dengan kata-kata saya ini mengusik hati teman-teman atau saudara-saudara semua, tidak. Khususnya buat yang muda-muda yang belum punya tanggungan. Khusus buat teman-teman yang belum punya tanggungan. Apabila teman-teman melihat video saya ini, teman-teman harus mulai berpikir. Saya bicara tadi atau omong tadi bukan saya pamer. Saya mau supaya bangsa saya atau orang saya itu kerjaannya itu jangan di sawit saja. Bukan saya mau mencampuri urusan teman-teman, tapi saya pribadi saya mau berbagi buat teman-teman. Tapi apabila pengalaman atau bicara saya atau gaji saya yang saya ceritakan tadi menurut teman-teman saya pamer, saya minta maaf, saya bukan pamer teman-teman. Saya berbicara begitu supaya teman-teman atau saudara saya dari timur itu merantau di mana-mana berpikir itu. Supaya teman-teman yang masih muda-muda atau saudara-saudara atau adik-adik semua yang masih muda-muda umur 20-17 tahun jangan pikir uang dulu ya. Pikir pengalaman dan hasilnya nanti. Pengalaman hasil awalnya itu biasa susah, tidak ada hasil atau tidak besar gajinya. Tapi sudah dapat pengalaman, kita duduk enak pasti senyum. Seperti saya pulang kampung walaupun saya tidak bawa uang banyak, saya pergi merantau saya tetap kerjanya halus, tangan saya halus. Teman-teman, saya bukan pamer ya, supaya teman-teman semua berpikir. Nah, supaya teman-teman sebangsa saya berpikir. Supaya teman-teman, ini pengalaman saya bukan pamer. Jadi pulang kampung tidak punya uang, punya pengalaman, siapa tahu teman-teman atau saudara semua bisa dapat kerja di kampung sendiri, tidak merantau lagi. Tapi saya merantau lagi karena mungkin masalah saya atau kehidupan saya kan teman-teman tidak tahu. Nah, jadi saya merantau juga kerjanya begini, tetap ini tangannya seperti ya tidak seperti pegawai swasta, tapi ya lumayan. Jadi saya tunjukkan tangan supaya teman-teman berpikir apakah kata-kata saya ini sesuai atau tidak. Ini khusus buat teman-teman atau bangsa saya sendiri. Tapi saya bukan memaksa siapa dan saya tidak menghina siapapun. Apabila kata-kata saya salah, saya minta maaf buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Salam dari operator Eksatua, bocah tua ya, dan minta maaf apabila kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih.